Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Sudah masak apa hari ini? Kali ini ikuti saya ya. Saya masak ikan tongkol disuir. Ini pakai bumbu merah dan serai. Oh ya teman-teman, sampai hari ini masih proses renovasi di dapur saya. Maaf ya, suaranya agak berisik, itu suara mesin dari belakang. Untuk ikan tongkol ini saya kukus sendiri. Jadi saya pindang sendiri. Belinya ikan tongkol yang segar, kemudian saya kukus. Caranya ada di video sebelumnya. Nah, ikan tongkol yang sudah dikukus kita goreng setengah mateng. Jangan sampai garing sekali ya teman-teman, supaya nanti teksturnya tidak terlalu keras. Karena ikan ini juga nanti kita masak lagi dengan bumbu halus. Sambil menggoreng ikan tongkol ini, saya juga membersihkan sayur. Jadi ini sambil saya tinggal, saya bersihkan sayur dan saya siapkan bumbu merah untuk ikan suwir ini. Nah, ini sampai warnanya agak kuning saja, jangan sampai terlalu kering. Ya, kita angkat kalau sudah seperti ini. Saya sengaja memang pakai penggorengan yang kecil supaya tidak terlalu banyak menghabiskan minyak. Biasanya sekali tahap penggorengan, artinya sekali masak ikan, minyaknya sudah saya tidak pakai lagi karena dia warnanya sudah agak coklat. Jadi saya pakai sedikit minyak untuk sehari masak ikan ini. Ikan yang saya jadikan ikan suwir ini ada sekitar 4 ya, 4 ekor. Jadi sekilo itu harganya 35.000 di pasar Kumbasari. Sekilo itu naik sekitar 4 ekor ini. Ikannya segar teman-teman, warnanya juga masih putih ya. Tapi memang ada juga jenis ikan tongkol yang hitam. Nah, ini kebetulan yang putih. Ini sama tahapannya, kita goreng dulu seperti yang sebelumnya. Goreng sampai habis ya. Sambil goreng ini saya juga blender bumbu ikan tongkolnya. Nah, ini dia bumbu merah. Apa saja isi bumbunya saya tulis nanti di video. Jadi di satu kompor, di satu tungku ini saya pakai untuk goreng ikan. Kemudian tungkunya yang lagi satu saya pakai untuk menggoreng bumbu ikannya. Teman-teman, kalau kalian bikin ikan tongkol suwir biasanya pakai bumbu apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, awalnya saya iseng buat ini untuk keluarga. Terus saya promosikan di WhatsApp. Kebetulan ada yang tertarik. Terus akhirnya ini juga jadi menu jualan saya sampai sekarang. Biasanya saya jual per setengah kilo. Nah, ini untuk bumbunya.
Sambil saya menumis bumbu suwirnya ini, ikannya saya suwir-suwir juga. Saya juga menyiapkan serai untuk tambahan. Saya suka pakai serai yang banyak karena aromanya wangi dan rasanya juga enak. Kita tunggu sampai airnya menyusut ya teman-teman. Jadi kita biarkan dulu sambil kita melakukan aktivitas yang lain, mempersiapkan bahan-bahan yang lain. Untuk bumbu cemplungnya kita pakai daun jeruk purut, disobek, dihilangkan uratnya. Saya juga mengiris serai. Serainya diiris, sebelumnya digeprek dulu supaya lebih gampang ya saat mengirisnya. Nah, saya pakai serai ini cukup banyak teman-teman. Menurut saya ini yang bikin bumbunya juga lebih enak. Bumbu merahnya ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, lombok besar, cabai rawit, kemudian kunyit, jahe, kemiri. Nah, kalau sudah agak setengah matang seperti itu, kita udah siap juga dengan serainya. Apinya saya kecilkan dulu karena belum selesai mengiris serai, supaya tidak gosong ya teman-teman. Teman-teman, bagaimana aktivitas memasaknya di rumah? Semoga lancar ya, tidak terganggu dengan apapun. Sehat selalu, walau weekend tetap semangat memasak sendiri. Tentu lebih sehat ya. Nah, ini saya pakai api kecil jadi dia tidak gosong. Kalau sudah selesai mengiris serai, kita langsung aja masukkan serainya. Kalau bisa agak disisihin di pinggirnya dulu. Nah, itu saya tambahkan garam ya. Kemudian kaldu bubuk supaya lebih gurih. Nah, ini saya aduk-aduk dulu supaya rata. Nah, kalau airnya sudah menyusut, kemudian kita masukkan minyaknya. Selanjutnya serainya juga dimasukkan. Langsung aja semuanya. Semakin banyak itu saya rasa makin enak. Nah, ini kita aduk terus ya sampai rata dan sampai agak setengah matang.
Sambil goreng serainya, ikannya saya siapkan dulu. Untuk ikan tongkol ini, kalau baru habis digoreng tuh masih panas ya teman-teman. Misalnya saya diamkan dulu. Untuk sisit ikannya ini jangan terlalu halus. Nanti juga saat diaduk dia agak hancur juga. Jadi disisitnya jangan terlalu halus ya. Teman-teman ada yang suka serai juga nggak? Serai ini enak sekali loh teman-teman. Dibikin sambal serai juga enak. Ini sengaja saya bikinnya untuk serainya banyak karena bikin aromanya wangi dan juga rasanya enak. Untuk ikan yang sudah disisit, lalu kita masukkan ya pada bumbu yang sudah agak matang seperti ini. Langsung aja kita cemplungin ikannya. Nah, itu sisitnya tidak terlalu kecil-kecil ya. Lebih berasa juga nanti pas dimakan. Masih ada yang agak utuh-utuh begitu ya. Kita aduk dengan bumbunya. Aduk sampai rata. Bisa juga ditambahkan sedikit air ya supaya makin meresap, supaya tidak kering sekali. Ini enak banget pokoknya teman-teman. Ini aja sama nasi aduh bisa nambah. Semenjak saya masak ini, orang di rumah lebih cepat ngabisin lauk ikannya. Tapi ini juga jadinya lebih banyak dibanding digoreng biasa. Kalau disisit itu jadinya dia lebih banyak yang saya rasakan. Nah, ini saya tambahkan sedikit saus tiram supaya ada rasa asinnya itu dari saus tiram lebih meresap. Diaduk rata. Ini aromanya udah wangi banget teman-teman. Rasanya udah lapar banget, udah pengen cicipin. Kalau ada kemangi ini makin enak teman-teman. Tambahin daun kemangi ya, kalau punya banyak tambahin aja yang banyak. Dia pokoknya enak, wangi. Ini saya sesuaikan ya dengan ketersediaannya. Ini masih kurang dikit kemanginya sebenarnya. Kalau teman-teman punya lebih banyak, tambahin aja. Ya, diamkan sebentar ya supaya lebih meresap bumbunya. Ini sebenarnya sudah matang. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kelihatannya enak bukan? Ya, ini memang enak banget. Ini patut dicoba, saya rekomendasikan banget. Ini juga awet disimpan di kulkas. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga menginspirasi dan makan kalian makin enak. Sampai jumpa. Terima kasih yang sudah subscribe.